今天我们所要讲的是奇妙的汉字，智慧与聪明，智慧与聪明。那我们现在从智慧的定义开始，屏幕上已经有了嘛，是吗？OK， 我们先了解这个智慧的定义。Jadi definisi hikmat kita perlu tahu dulu ya sebelum kita masuk ke ashara. 智慧是人类生命所具有的，这很特别。神造人就是给我们智慧，这人类生命所具有的，在哪里呢？基于生理、心理、意志上的特殊，具有发展创造的能力。Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya manusia, ya. Ada di dalam fisiologi dan psikologi, ya. Jadi 在意志上它有特殊，它有发展，它有发明创造的能力，sesuatu yang luar biasa, ya. Hanya ada di dalam 智慧，ya. 它能让人深度的了解、认识事物、思想、社会现状、过去、将来，拥有思考、分析、通达情理和探求真理的能力。Ya, sini agak panjang ya. Nah, saya ringkaskan saja. Jadi, 智慧 ini ada dimiliki di dalam hidup manusia. Ada kemampuan untuk menciptakan, menemukan sesuatu, ya, mendalami dan untuk mengenal sesuatu. Ya. Punya kemampuan untuk analisa. Ya, jadi dia ada kekuatan untuk 思考、分析。因为这个智慧，它能够更深的思考和分析，来了解每个事情的发生，来了解事物和其他的。第二嘛，它能够通情达理，通达情理，dia mengerti masalah-masalah yang terjadi dan ada kebijaksanaan di dalam situ, tidak hanya untuk tertentu aja. Itu 智慧。ketiga， 他有探求真理的能力。探求真理，他就想寻求真理，将他所思考的，还有他所通达情理里面的，有建立在这个真理上。Hikmat itu terdiri dari kebenaran, ya, bukan dari pribadi seseorang, bukan, tapi dia ada base-nya itu di kebenaran. Selain dia dapat menemukan sesuatu dan dapat menganalisa, mempertimbangkan, ya, antara manusia atau masalah yang dihadapin, tapi dia tetap di atas kebenaran. 所以在我们生活中，智慧很重视人生处事上更好的解决问题的能力上，ya. Lebih diutamakan di dalam kehidupan kita itu 智慧 dibutuhkan. Jadi menghadapi masalah yang kita hadapi, kehidupan dan lain-lain, ya, itu sangat membutuhkan survei, ya, untuk mempertimbangkan dan memutuskan karena di atas kebenaran. Ya, saya ringkasin dalam bahasa Indonesia, itu adalah survei adalah manusia memiliki kemampuan berpikir, menganalisa, memahami dan mencari kebenaran dalam kehidupan. Ya, hikmat lebih memperhatikan kemampuan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan bijaksana. Ya, 这个是定义，智慧的定义。我们接下来看。ciri-ciri umum orang yang berhikmat. 智慧的一般特征是什么呢？我们来了解。智慧是什么？我们知道了以后，我要知道它的特征是什么。所以我们从智慧的特征里面，我们可以了解自己，可以看到我们周围的人。虽然我们不是十全十美的人，但是我们要寻求智慧，让智慧能够充满在我们生活中。kita tidak sempurna, kita tahu. Tapi kita perlu belajar untuk mendapatkan hikmat, atau seringkali disebut bijaksana di dalam hidup kita. Kita butuh untuk, ya, menemukan di dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak sempurna, tapi kita harus belajar. Ya, artinya 智慧 apa? Ya, bukan karena kita tidak sempurna, lantas kita nggak usah belajar lagi lah. Memang saya tidak sempurna, bukan begitu. Ya, kita bisa belajar di sana. 智慧的一般特征是什么呢？站得高，看得远。站得高 artinya apa?
Kalau posisi lebih tinggi ya harus lihat lebih jauh ya. Jangan posisinya tinggi lihatnya lebih rendah ya. 站得高 ya, 望得远还是看得远也是可以。第二嘛，做事要有原则。一般有智慧的人，他做事有原则的，dia tahu ya, prinsip-prinsipnya apa yang harus lakukan. Ya, yang utama dia pegang. Ya. Nah, dia bisa 是非分明. Artinya 是非分明 adalah yang mana benar, yang mana tidak benar, dia harus bisa pilar ya, bukan asal aja bukan ya. Jadi kadang-kadang kita melihat orang yang punya survei itu kelihatannya prinsip gitu ya, ya mana yang baik tidak ya. Kadang-kadang kita bingung mana yang lebih baik, mana yang benar. Kadang-kadang benar itu kita anggap baik, baik kita anggap benar, kacau jadinya. Ya. Nah di sini punya survei harus bisa membedakan yang mana dasar prinsip harus dipegang, yang mana benar, yang mana tidak benar. Ya, 是非分明. Ya. Lanjut ya, kita lihat lagi. Ya. 重视本质, ya. 总体, ya. 长远, ya. Lebih diutamakan adalah pokoknya. Ya, pokok dasarnya apa? 总体 untuk keutuhan dan jangka panjang. Ya. Seringkali kita lihat ada satu hal kecil terjadi, ya, kita tidak melihat untuk keutuhannya, tapi kita lebih lihat masa apa yang kita hadapin. Ya. Tapi yang punya survei, ya, biasanya dia utamakan pokok masalah, ya, dan untuk jangka panjang, ya, menjaga keutuhan, ya, bukan untuk bagian-bagian tersendiri. Ya. 不贪图写得快多，重在理解扎实. Nah, ini sangat penting untuk kita belajar. Ya, belajar untuk kita belajar. Kalau kita ada survei, ya kita belajar. Kita nggak butuh belajar cepat-cepat, tidak perlu. Banyak-banyak tidak perlu. Tapi orang yang punya hikmat, dia lebih utamakan adalah pengertian. Ya. Tahu harus bisa mengerti. Mengerti harus zase. Zase itu kita bisa memakai, melaksanakan. Ya. Jadi bukan saya mau belajar banyak, tapi nggak ada kemantapan, tidak bisa mengerti ya, cuma tahu-tahu gitu aja ya, apalagi menguasai. Nah, kalau survei harus pikiran ke sana. Saya belajar apa yang saya harus belajar. Ya, saya harus bisa mengerti dan saya bisa zase, ya. Ya. Ciri-cirinya juga 不为功名, tidak mengejar nama ya. Ya, nama tidak. 不为利禄, tidak mengejar ya imbalan ya, atau upah ya, tidak perlu itu. Mereka tidak utamakan itu. Ya, tidak ya. 有所起始, 起始, 有所起始, jadi 有起有得ya. Ada menerima, ada juga memberi ya. Pasti ada ya, ada pengorbanan, ada sukacita ya. 懂得放弃. Dia ngerti kapan dia harus lepas ya. Jadi dia tidak memikirkan selamanya saya tetap pegang ya. Tidak. Tapi ada waktu-waktunya dia harus tinggalkan. Ya. Misalkan ya orang yang punya perusahaan ya sudah waktunya kita tinggalkan ya. Harus berikan gitu. Jadi tidak selamanya ke kantor itu dipanggil 老板 tidak ya, tidak harus begini ya. Jadi 有所起始，懂得放弃。你不放弃，你一天也是要放弃的。所以有智慧的人，他懂得放弃。深思熟虑，深沉内敛。Jadi pemikirannya itu lebih matang, ya. Memikirkan sesuatu lebih mematangkan. Karena kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, kita udah tahu cara pikirnya memang begitu. 深沉内敛, ya, orangnya lebih mantap, lebih mendalam dan tidak heboh ya. Kadang-kadang kita lihat dia diam aja. Kadang-kadang kita sulit untuk mengerti dia itu. Ya, 深层内敛的人面，有时候你会很难理解他为什么他要这样子，但是因为我们不知道他为什么要这样子。深层内敛的人一般会这样子的。不计得失，坚守底线，tidak perhitungkan apa yang dapat, apa yang hilang. Ya. Seringkali kalau sedikit kehilangan rasanya sakit gitu ya. Ya, orang yang punya hikmat tidak pikirkan itu ya. Ya. Dapat ya, dan hilang itu udah biasa dalam kehidupan. Ya, 坚守底线 ya. Dia menjaga dasarnya. Ya. Batas-batas yang dia harus jaga itu sangat penting ya. Jadi dia bukan sekedar untuk mengajar, tapi dia juga bisa menjaga. Nah, 这是
智慧的一般特征大家有什么要写的可以写下来，要问的可以写，因为我讲的比较快一点，因为这个比较多现在我们来看聪明的定义。Definisi cerdas itu apa? Kadang-kadang cerdas sama pintar, cerdik, ya kan? Bisa kadang-kadang bingung ya. Cerdas sama pintar ada perbedaan. Nanti Anda bisa pelajari, kita bisa pelajarin apa bedanya. Ya. Sini saya tulisnya cerdas ya, tidak menulis pintar ya, pintar ya. 聪明是指人的资质灵敏，理解力强，智力高。耳目灵界聪明主要是领悟的能力、反应的能力、记忆的能力、逻辑推理能力。Jadi orang yang cerdas itu dia pintar, punya kemampuan untuk memahami, untuk kemampuan untuk respon. Jadi ada masalah apa, dia bisa cepat merespon, memahami, merespon, dan daya ingat yang kuat, kemampuan. Dan orangnya lebih cenderung logika, logika, bukan main perasaan-perasaan itu ya kalau orang pintar ya. Nah, 事物处理能力等等，它都很强的。Jadi untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, dia itu punya kemampuan, itu orang cerdas ya. 但聪明的人却有可能在认识事物上带着个人的经验、观念、乖性的，以致看到的结果往往不是事物上的本质和真相。Namun ada kelemahannya di sini. Orang yang cerdas itu karena kemampuan dirinya sangat kuat, terkadang melihat sesuatu itu mengandalkan diri sendiri, pikiran diri sendiri, kemampuan diri sendiri, kadang lebih banyak cenderung ke sana. Ada perbedaan sama orang yang berhikmat, beda itu ya. Jadi dia punya kepintaran cepat, nangkap segala bisa pintar ya. Tapi lebih cenderung untuk diri sendiri ya, keputusannya lebih banyak ambil tindakan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Maka kadang-kadang itu orang yang聪明itu bisa disebut juga kadang-kadang itu ya terjadi ya 自作聪明 ya, rasanya dirinya pintar ya, rasanya diri cerdas ya, hebat ya, itu ya. 聪明的特征，ciri-ciri orang cerdas ya, dia orangnya fokus ya, 注意力强。专注力强, orang yang bisa fokus. Kalau kita lagi bicara, dia dengerin tuh. Nah, itu orang yang fokus ya. 不轻易分心的, tidak mudah untuk berpencar. Mendengar sesuatu, fokus ya itu. 不轻易分心. 适应能力很强, adaptasinya kuat dan dia punya fleksibel kuat. Cepat sekali ya, karena penyesuaian dirinya kuat ya. Nah, kedua, dia punya 充满爱好奇心. Orang yang suka mengetahui sesuatu karena pintar. Ya kan, cerdas, dia pengen tahu itu ya. Nah, 好奇心, 思想开朗ya, orangnya happy ya, gitu ya. Orang pintar ya, orang cerdas memang gitu ya. 善于独立工作, lebih cenderung ya mengerjakan sendiri ya, lebih hebat dia ya. Nah, 懂得抓住机会ya, 自我好胜ya, di sini ya, dia bisa menangkap sesuatu kesempatan ya. Itu orang yang cerdas ya, melihat wah tangkap dia, itu hebat ya. Tetapi dia 自我好胜 ya, suka egonya kuat juga ya. 了解自己的不足 CICC, dia mengerti ada kekurangannya tapi dia juga suka belajar ya. Nah, itu orang yang yang cerdas ya, 聪明. Orang 聪明 tipe kayak begitu ya. Oke, sekarang kita belajar aksaranya ya. 我们从智慧两个从智开始。智是什么呢？聪明ya, 聪明, 智 huruf 智 itu adalah 聪明, 聪明 itu adalah cerdas atau 聪明的人 itu adalah cerdik ya, bisa juga artinya pintar ya, bisa. 智力强, ya, 智力强 itu daya pikirnya kuat ya, ya. Orang bilang juga itu IQ-nya ya, tinggi ya, IQ tinggi itu 智 ya, ya. 有建设 ya, 策略 ya, orangnya punya wawasan dan punya strategi, yaitu 智 ya, 智慧的智 ya, agak beda sama 聪明 ya. Di sini 它有建设, 它有策略ya. 智 itu terdiri dari aksara apa? Ya, dari z, 和之, z 和之 ya, di atasnya z, di bawahnya z. Nah, ini pernah saya jelasin juga tentang 智慧 ya.
aksara ini, yaitu adalah mengetahui, ya, di bawahnya adalah hari. Artinya harus belajar setiap hari. Orang yang punya cewe, ya, dia tidak mengandalkan kepintaran dia sendiri, tapi dia akan belajar setiap hari. Walaupun dia pinter, ya, walaupun dia cerdik, tapi dia belajar setiap hari. Karena itu belajar dari setiap hari. Mengetahui segala sesuatu itu belajar terus. Ya, tapi itu untuk mendapatkan survei itu dia harus belajar setiap hari. Ya, maka 同学们，如果你要到智慧来讲，别忘记你要多多学习，而且学习的时候要专注的学习，要学的很多，但是懂得很少，要懂得怎么扎实去学习。karena 知 itu dari 视 和口，这个知字是从视和口，视 itu adalah sasaran， ya， 口 itu adalah jiwa, ya. Simbol ko itu adalah jiwa, ya, mulut juga bisa tapi itu jiwa. Jadi kita punya hati dan jiwa kita mau belajar sesuatu itu harus punya sasaran. Nah, maka tadi saya jelasin, ya, belajar itu jangan belajar banyak tapi tidak mengerti, ya, atau kurang mengerti dan tidak mantap, tidak case dan tidak bisa pakai, gitu loh, ya. Harus punya sasaran, ya. Orang yang punya cewe, mulai dari ce kita udah tahu. Dia belajar sesuatu itu ada kepentingan dia. Untuk siapa? Bukan untuk diri sendiri. Ce itu bukan untuk diri sendiri, ya. Dia untuk sasarannya dalam kehidupannya supaya dia dapat hikmat di dalam situ. Nah, 这是有目标的认识，不放松的深入了解、理解某个事物，直到能够分辨、ya, 判别和解决的能力。Dia akan belajar sesuatu itu sampai dia sanggup, ya, menganalisa sesuatu dan dapat membedakan dan dapat memutuskan. Nah, itu kemampuan dia itu adalah 智. Nah, 智 itu adalah begitu. Jadi 智慧punya 智 mulainya dari situ. Belajar sesuatu itu ada sasaran dan setiap hari dia belajar sehingga apa yang dia belajar itu dia mendalamin dan dia dapat pilar-pilar, dapat menganalisa, dapat memahami, dapat memutuskan dan dapat mencari jalan keluar untuk sesuatu, ya, yang tadi kita jelasin definisinya itu ada 创造, ya, 发明跟创造itu adalah sesuatu penemuan, ya, penemuan, menciptakan. Nah, orang yang punya survei dia bisa begitu. Sampai dia ketemu sesuatu dan dia bisa menjadikan sesuatu yang berguna bagi kehidupannya maupun bagi sekeliling orang di dalam hidupnya, ya. Jadi di dalam sini ada kecerdasan, ada kebijaksanaan, itu ce, ya. Nah, ce itu harus punya daya pikir, ya, IQ, ya, dan mau belajar setiap hari, ya, itu tidak henti-hentinya, ya. Nah, ada juga kita melihat dia membutuhkan, ya, di dalam sini ce, dia membutuhkan kebenaran. Tadi kita sudah jelasin tentang survei, ya. Survei itu dia akan mencari sesuatu itu dasarnya dari kebenaran. 他寻求真理，什么事情他做的事情，他思考后，他辨别以后，他判断以后，在真理上，他不是为了他自己，这是智慧的智。我在看呢，慧智什么呢？就是聪明有才智， cerdas maupun dia cerdik tapi 才智， 才智 itu adalah kepintaran, ya, 才干, ya, kepintarannya dan dia punya IQ, punya daya pikir yang kuat, ya. 通达情理, ya, orangnya bijaksana, ya, arif, ya, dia bisa mengerti satu dengan lain, mengerti masalah, ya, mengerti orang yang banyak, ya. Jadi dia ngerti bagaimana mengatur supaya sama-sama baik. Itu tongqing tadi. Dia ngerti. Kalau di sehari-hari kita mengatakan itu orang yang mengertilah, ya. Cengli lah, ya, cengli. Itu cengli, ya. Tongta itu ada, ya, mengerti, ya. Tongta itu mengerti, ya, mengerti cengli. Kalau orang Hokkien di sini, ya, Jakarta suka cengli, bu cengli, ya, gitu. Ya. Yo tan qiu zhenli de nenli. Nah, hui itu bukan hanya zi saja. Dia itu harus mencari, mengerti tan qiu zhenli de nenli. Ada kemauan untuk mencari
kebenaran. Nah itu. Jadi survei itu sangat membutuhkan kebenaran dari dalam survei itu. Hikmat itu sangat membutuhkan kebenaran di dalam hikmatnya. Ya, bukan kepintaran sendiri. Ya, kalau kepintaran sendiri itu menjadi chongming, bukan survei lagi. Chongming lebih penting kan apa yang saya mau. Ya. Survei apa yang kita mau, beda di situ ya. Nah, kita lihat ke fei. Ya. Fei di atasnya ini ada dua feng xie. Ya, di atasnya ada dua feng, di tengahnya ada xie ya, xie ya. Di bawahnya ada sin. Nah, ini huruf aksara Mandarin yang kita perlu pelajari. Ya. Kita udah tahu sasarannya jelas, membelajar setiap hari, ya kan. Bukan asal belajar aja, apa yang kita mau belajar, ya, supaya kita pintar dan kita bisa fokus di dalam hal yang kita ingin belajar. Ya. Hui itu lain. Ya. Hui itu ada feng. Feng itu adalah sepasang di atas ya. Ya, di atasnya ada sepasang feng. Itu ada sepasang mata yang jelas. Ya, mata yang jelas, mata yang tajam. Nah, fei ya. Ya, xie itu adalah xie bai. Xie bai itu adalah shen jie. Ya, shen jie, xin se nei xin se xiang. Ya, dong ji. Jadi dengan mata yang tajam ya, melihat sesuatu. Artinya kita bagaimana membedakan benar dan salah. Ya, itu kita harus ikuti kebenaran baru kita bisa tahu. Ya, bukan perasaan, bukan ya. Nah, xie itu adalah kudus. Sesuatu yang kita lihat itu harus berdiri di atas kekudusan. Ya, kayak Roma 12 ayat 1 ya. Ya dalam kekudusan kita mempersembahkan diri kita. Ya kan? Jadi kita nggak boleh pintar melihat, cerdas melihat sesuatu tapi tidak didasarkan ya kekudusan. Kekudusan itu. Artinya kita ya punya motivasi yang tidak baik, itu tidak boleh ya. Nah itu. 但是有心的是他的动机，所以会呢，就是说你要用眼睛来看，你要分辨是非，而且你要站立在要基于圣洁的心上，动机上，你思想上，这个才是会，才是会，会是要有心的，所以你要有良心啊，做什么事情来讲要良心啊，是吧？所以我们说良心，良心，这个就是良心啊，所以那这个会是什么呢？我们再看呢。会就是说有圣洁的心和谦卑的眼睛，这个眼睛慧眼是有圣洁的眼睛和谦卑的眼睛，是吧？两只眼睛在看，而且慧是什么呢？慧是两个丰字，丰是谦卑的意思，越丰盛就越谦卑，好像道会一样，你越谦卑，你就是越丰盛，只要你有谦卑的慧眼。能了解事物的真相和真理，你除了真相以外，不要忘记真理很重要。所以这个奇妙的汉字智慧这两个字，我们可以学习。从这里我们可以多多少少了解到智慧这两个字的意思是什么。我们继续下去啊，智慧有很多的经节，有381节，不是381处啊，是381节。Ya, di Alkitab Mandarin ada 381 ayat mengenai智慧, banyak, penting nggak tuh? Begitu banyak. Kalau satu hari satu ayat aja kita belajar ya, setahun nggak habis-habis. Ya. Bayangkan, penting tidak? Begitu banyak di dalam Alkitab. Ya, artinya kamu baca, ketemu lagi banyak loh. Maka itu sangat penting di dalam hidup kita. Ya, saya cuma ambil 3 ayat aja ya. 同学们不要拿太多，大家有时间都可以看到，经常也是经常看到，经常听见啊。jadi di Amsal 1 ayat 7，敬畏耶和华是知识的开端，欲望的藐视智慧和训诲。Ya, jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. 我不再详细的说这个情节，大家回去慢慢的思考吧。我们课程里面有思考班呢，慢慢去思考，学习思考。我们所读的是什么？我们所理解是什么？按照你自己的想法，按照你的经验，你去思考，智慧重要不重要？第二，
Ya,这个很容易记住的，第9章第4节ya. Amsal 9 ayat 10 ayat yang paling mudah untuk diingat 9 10 ya. 敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者是聪明，便是聪明。你要敬畏耶和华是智慧的开端，因为智慧是从神而来的，是吧？从神赐给我们，让我们学习。在我们生活中不断的锻炼，才能够取得智慧。因为智是每一天要学习的，是要去锻炼的。我们在困难中，在疫情中，神给我们智慧，给我们恩典，叫我们在疫情中不断的学习，不断的锻炼。但是要从哪里来的呢？从神而来的智慧。神锻炼我们，让我们在困难中，在痛苦中学习，叫我们的智慧能够成长。从这个智而来，会我们的心，我们要圣洁，我们要坦白，要有一个谦卑的心来学。所以敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明，两个都得到，很好啊。诗篇第90章第12节，这一节也是弟兄姐妹们、同学们都很明白的啊。教会经常谈起，经常解释啊。求你指导我们怎么样数算自己的日子，好叫我们这智慧的心。怎么算自己的日子？每一天要数算，这个不是智吗？是吧？所以你每一天要数算，怎么数算呢？数算就是说你所做的才数算，你不做的怎么去数算呢？所以你面对的事情很多，但是神会教导我们怎么样面对我们的日子，怎么样我们来做出来，怎么样来行神所要的，让我们在生活中做出来，这个才是数算。你单单坐在家里没事情做的，那个不数算。Jadi apa yang kita berbuat setiap hari, yang kita lakukan sesuai kehendak Tuhan, itu baru dihitung. Kalau kita tidak berbuat, itu enggak, tidak. Jadi Tuhan akan memberikan kita segala akal budi, segala kepintaran, segala pengetahuan, di dalam keadaan apapun kita bisa melakukan di dalam hidup kita. Itulah yang dihitung. Makanya dihitunglah hari-hari, bukan kadang-kadang, bukan seminggu sekali, tapi hari-hari, setiap hari. Supaya kita bisa mendapatkan, memperoleh hati yang bijaksana. Mau dilatih tidak? Kita lebih suka kadang-kadang aja, bukan setiap hari. Ya kan? Kita kadang-kadang suka enak aja, yang susah kita nggak mau. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Sedangkan kita dalam doa kita memberikan Tuhan, memberikan ajaran saya Tuhan, menghitung hari-hari Tuhan, supaya saya dapat mendapatkan hati yang bijaksana Tuhan. Kalau saya sudah bisa bijaksana, saya akan hebat, saya akan pintar. Hikmat sangat penting. Tidak hanya pintar, cerdas saja tidak. Hikmat itu sangat penting, karena hikmat itu bukan untuk diri kita sendiri. Hikmat itu untuk orang banyak, untuk melakukan apa yang Tuhan hendaki. Kalau cerdas, dan tentu cerdas lebih cenderung kepentingan diri kita sendiri. Keputusan kita sendiri, bukan mementingkan orang banyak. Perbedaan di sana. 智慧的词句很多，影响380多节里面，智慧里面很多，所以我这里就稍微给大家举一个例子就是了。聪明智慧akal budi dan pengertian，这里的聪明智慧这里是akal budi来的不是pengertian，它倒转了。智慧聪明，这里是 hikmat， 上面是akal budi，智慧的心hati yang bijaksana. Nah, di sini adalah bijaksana 智慧. Jadi 智慧 bisa akal budi, bisa hikmat, bisa bijaksana. Nah, 智慧 为permulaan hikmat, 毫无智慧 tidak berakal budi, 智慧的言语 pengucapan hikmat. Ini arti kosakata. Nah, kosakata ini 同学们可以学习，因为我们在日常生活中经常会遇见，圣经里面也是很多。所以我们懂得多多少少懂得，我们多多少少学习
Jadi kalau kita bisa belajar kosakata ini, kita bisa ngerti, ya sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Begitu hebat ya. Ya kan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi emas udah mahal, tapi zifei lebih mahal. Mau nggak kita belajar setiap hari? Ya kan? Menghitung hari-hari. Mau tidak? Menghitung hari-hari apa yang kita berbuat, ya tidak berbuat tidak dihitung ya. Bisa tidak kita? Kita tahu itu lebih mahal, lebih berharga. Ya. Teman-teman, atur waktu untuk kita belajar banyak. Ya. Belajar hanya tidak membaca aja, ya. Bukan hanya membaca aja, tapi belajar untuk supaya bisa dihitung. Berbuatlah segala sesuatu yang sesuai Tuhan hendaki. Itu akan menjadi hikmat buat kita. Ya. 有智慧就有生命，就生命的泉源。Ya. Akal budi adalah sumber kehidupan. Mau nggak akal budi? Kita tidak khawatir dalam kehidupan itu kekurangan. Bukan kekurangan secara rohani aja, bukan kekurangan secara jasmani aja. Semua akan berlimpah kalau kita sudah mendapatkan hikmat. 如果我们已经有智慧了，生命的泉源就在里面，你要什么都有。但是我们要懂得智慧是从来的，智慧是从上天给我们的，是神给我们的，要我们从日常生活中去锻炼，不断去学习，不断的争取，不要为了自己，你要为了众人，你要付出，你要牺牲，要不要？所以同学们，智慧这两个字真的很有意思。Ya, huruf hikmat ini,智慧 ini sangat ya seperti kalau kita sudah mengerti, belajar ya. Kalau kita mau dapat hikmat ya, saya saranin 2 huruf ini belajarlah dengan sungguh-sungguh ya. Akan menemukan sesuatu yang luar biasa ya. 敬畏主就是智慧 ya. Itu ada di Ayub ya 28:28. Kan mengingatkan Ayub 28:28. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Maka semua itu hikmat itu dari Tuhan ya. Saya lanjutin lagi. Chongming ya. Chongming itu cerdik bisa, pintar bisa. Cerdas sama ya. Cerdas, cerdik adalah orang yang pintar, orang yang cerdas itu cerdik ya. Pintar. Perbedaan pintar dan cerdik ya. Nanti bisa belajar di kamus ya. Chong itu semana? Bedanya apa? Chong. Chong itu tingjie lin ming, tingjie lin, pendengarannya hebat ya. Cepat tanggap dia. Ya. Singse ini cepat respon dia, cepat tanggap. Ya. Chong mingmu itu chong. Chong itu lebih berfungsi, lebih berperan di telinga. Telinga. Maka chong itu aksaranya itu dari telinga. Ya, dia mulai dari telinga ya. Nah, chong telinga. Mulai dari telinga. Kalau kita punya telinga sudah tebal ya, bukan bebal ya. Sulit untuk mendengar orang lain lagi. Sulit untuk mendengar sesuatu yang mendidik kita. Kita nggak bakal akan cerdik, nggak bakal pintar. Ya, 老人家说，不听老人言，吃苦在眼前。为什么？这个耳朵，2只耳朵我们不能够使用。聪明的人，他先利用他的耳朵，锻炼他的耳朵。还有怜悯的耳朵，他能够明察，他听了，心里就知道了，就能够想了很多了。聪明的人，dia telinga kepekaan dia hebat ya, karena huruf chong itu dari telinga, ya, zhongsen ya, suara chong, jadi chong bahasanya. Ya. Ini semuanya tingli hao. Artinya chong itu artinya adalah pendengaran yang kuat ya. Nah, chong ini adalah huruf chong ini di atas ini, bagian atas ini sebelah kanan ya, aksaranya radikal chong ini adalah ya yang corong untuk asap ya, corong untuk asap itu adalah chong ya. Artinya chong itu adalah sinsu, nah, cepat ya, cepat ya. Ting jiu zidao le. Begitu dengar udah tahu itu chong ya, telinga ya. Ming apa? Chongming.
Chong itu dari mata, Ming itu juga dari mata. Ya. Chong itu dari telinga, Ming itu dari mata. Ya. Ming, Wang Ming, Hai Ming, 明白清楚，精明了解，明显照亮，认识能力，世界的能力, ya. Lebih cenderung tentang mata yang terang. Ya, dengar yang baik, mata harus bisa melihat. Nah, mata itu adalah terang. Ya. Pelita ya dalam hatimu ya. Itu penting yang terang ya. 明价格完是日夜。发光表示明亮，与昏暗相对，lawan kata kegelapan. Ya, Ming itu lawan kata kegelapan. Jadi kita udah ngerti. Telinga yang hebat itu cepat respon, tapi harus punya mata yang melihat. Ya, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah itu butuh ya, mata. Ya, kita melihat ya. Chongming artinya adalah ini. Jadi kita harus punya pikiran itu harus terang. Dengan mata melihat sesuatu, mendengar sesuatu supaya kita bisa respon. Ya, Chongming itu ya, dari aksara. Jadi survei kita udah ngerti, Chongming kita udah ngerti ya. Sekarang lanjutin ayat Chongming. Ini ada saya ambil 3 ayat aja ya. Di Amsal ya. 3 ayat 5-6， 你们要专心，仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。你要专心的依赖耶和华，不能依靠自己的聪明， jangan mengandalkan kepintaran diri kita sendiri. Ya, pengertian kita sendiri jangan. Orang pintar suka mengandalkan kepintaran diri sendiri, 自作聪明. Padahal firman Tuhan ajarin kita jangan. Sepintar-pintarnya kita, ya kan? Kita harus bisa bersandar percaya pada Tuhan dengan segenap hati, ya. Sehingga ya, semua yang kita lakukan, ya, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ya. Lanjutnya, ya. 这年第3章第13节， 这智慧的聪明的这人并无了， mau nggak? Ya, 这智慧的， ya, 这聪明的， hoki itu orang. Ya. Amsal 3:13, ya berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, di sini ya聪明diartikan kepandaian, ya, sama juga ya, boleh ya. Ya. Oke. Kan saya juga untuk gua lah ya, juga Ayub 28:28 ya. Tapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhkan kejahatan itu adalah akal budi. Ya, bagaimana tahu kejahatan? Ya, mata dan telinga ya. Dengan telinga kita dengar enak, mata kita tidak lihat lagi. Nah, akhirnya kita bisa berbuat salah ya. Oke. Nah, 聪明的词句也是很多啊。 聪明多智，聪明伶俐，聪明智悟，也有呀，自作聪明，聪明一世，聪明睿智，聪明通达ya. Jadi artinya cerdas ini聪明 banyak ya, cerdas banyak akal ya, cerdas dan lincah. Ya, berbuat satu karena cerdas bisa juga ya, berbuat salah ya karena cerdas bisa juga ya, cerdas ya. Sepanjang hidup cerdas dan bijak ya, bijak dan pandai ya. Jadi ini kosakatanya banyak ya. Saya tidak tulis banyak ya, hanya beberapa contoh aja. Nah, di sini Yendi menjauh kejahatan itu adalah akal budi. Nah, di sini Chongming dia artinya akal budi. Nah, ini yang harus kita pegang. Itu ada di Mazmur 111 ayat 10 ya. Yang melakukannya berakal budi ya. Apa yang Tuhan hendaki lakukanlah itu adalah orang yang berakal budi. Di sini tulisnya adalah 是聪明的人, 聪明的人. Oke, perbedaannya ya antara 聪明 sama 智慧的区别在哪里ya. Ya, satu-satu akan jelasin ya, ada waktu sebentar lagi ya. 聪明是知识的层面，聪明 lebih mengandalkan pengetahuan. Ya, orang pintar itu
Orang cerdas itu banyak ya, mengandalkan pengetahuan, apalagi orang pinter ya biasanya ya. Kalau sekolah udah pinter ya, punya titel, punya nilai baik, rasanya udah hebat. Nah itu cungming tuh. Cungming nggak? Cungming deh. Tapi dia lebih andalkan pengetahuan. Ya. 智慧是思想的层面. Ya. Hikmat itu lebih, ya, bukan hanya pengetahuan aja, tapi lebih di pikiran. Ya. Pikiran itu tentunya dari hati. Maka 智慧itu ada hati, ya. 聪明 itu dari telinga dan mata, ya. Beda di situ ya. 聪明是一事，智慧是一事， sama-sama 是ya. 聪明itu hanya terhadap masalah-masalah yang terjadi satu-satu. Tapi 智慧 itu adalah seumur hidup. Dia bisa memakai untuk seumur hidup ya. Oke. 聪明人会做事，智慧人会做人。聪明 pintar nggak? Pintar. Cerdik nggak? Cerdik. Ya kan? Tapi dia bisa mengerjakan sesuatu itu untuk pekerjaan yang dia hadapin. Tapi 智慧的人 beda. Dia selain bisa mengerjakan sesuatu, dia bisa chosen, dia mengerti antara manusia bagaimana perasaan orang-orang lain. Dia bagaimana merangkul dan bagaimana mendekatin orang-orang lain. Karena dia tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan kecerdikannya, tidak. Tapi dia mengandalkan hikmatnya untuk orang lain. Ya. 聪明能助己，智慧人能助人, beda ya. Ya, orang pintar bisa membantu ya, menguatkan dirinya sendiri, membantu dirinya sendiri. 智慧能助人，助人是什么意思？助人itu bisa melewatin orang, bisa memberikan orang ya sesuatu untuk melewatin. Artinya dia bisa membantu orang dari awal sampai akhir ya. Bisa jadi punya hati yang lebih lega ya, membutuhkan pengorbanan dan lain-lain ya. 聪明人看现在，智慧人看未来. Bedanya orang 聪明 itu lihat ya ada kesempatan gua ambil dulu nih, tapi dia nggak mikir ya ke depannya gimana. Nah kalau 智慧人 dia lihatnya bukan begitu. Dia lihatnya ada jangka panjang, tidak melihat saat ini. Kadang-kadang kita melihat sesuatu, wah saya udah mau nih, wah, tapi nggak mikirin ke depannya gimana. Ya. Itu orang cungming itu. Begitu lihat kredit murah, nggak usah bunga, ambil dulu nih. Ya cungming itu. Cungming nggak? Cungming, cungming nggak? Belum tentu. Dia nggak mikirin, bunga tidak ada, tapi harus nyicil, bayar kan. Dari mana sumber itu? Nah, kalau cungming dan tidak, dia melihat dulu, itu bisa nggak? Ya kan? Dia tidak melihat saat ini, tapi melihat jangka panjang. Nah, perbedaan di situ ya. 聪明人看别人，看清别人；智慧人认清自己。Ya, orang yang pintar itu melihat orang lain, ya, lihat ini. Ya kan? 智慧的人 dia tahu kemampuan dirinya bisa atau tidak. Ya, beda di situ. Ya. 聪明人注意细节. Ya. Orang pintar itu biasanya suka detil, masalah yang detil. Ya. Detil itu bukan soal kesempurnaan, perfect bukan begitu. Ya. Tapi dia suka hal-hal kecil. Ya. Jadi suka-suka kadang-kadang masalah kecil itu dia cari-cari terus nih, ya kecil-kecil gitu, CC ya. Bukan perfect gitu ya, tapi hal-hal kecil itu ada kekhususan kecil-kecil itu dia cari terus gitu loh, CC ya. Tapi Sufi dan lebih utamakan keutuhan, keseluruhan, beda di situ ya. 聪明人拿得起，智慧人放得下. Orang pintar itu dia mau, ya. Tapi begitu mau nggak bisa lepasin dia. Ya kan, banyak begitu dalam hidup kita ya. Tapi Sufi dan dia ngerti. Ya. Dia bisa ambil, dia bisa lepas. Dia bisa ambil, dia tahu waktu-waktunya lepas. Artinya lepas bukan diserahkan begitu, tapi dia harus bisa mendelegasi untuk orang lain supaya orang lain bisa melanjutkan ya di sini. Nah perbedaan begitu ya. Saya akan kasihkan satu lagu lagi bagaimana kita jadi 智慧的人呀，我们求神带领我们，saya akan coba ya 智慧人抓住机会ya，智慧人舍得放下，聪明人抓住机会ya. Saya akan coba putarkan lagu ini supaya kita bisa belajar di sini juga.
然而，却只有那智慧的人，关机走生命的真神。来哦，让我们做真有智慧的人，将荣耀归给真神。来哦，让我们做真有智慧的人，将自己献给真神，将自己献给真神，将自己献给真神。我们的课程就到此结束。希望弟兄姐妹们、同学们能够从聪明智慧，学得更多，让我们成为一个真智慧的人，献给上帝。上帝祝福大家，感恩，谢谢大家。Saya kembalikan ke Henung Laus, ya mungkin ada yang mau tanya karena banyak aksara yang